Larantuka adalah sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Flores. Yang membuat Larantuka istimewa adalah letaknya yang berada di kaki gunung besar bernama Gunung Ilemandiri, namun juga berbatasan langsung dengan laut lepas. Meskipun cuma kota kecil di ujung timur Flores, tapi Larantuka disebut sebagai kota 1000 kapel, Vatikannya Indonesia. Larantuka memang punya banyak kapel cantik dengan bangunan ala Portugis. Larantuka memang punya akulturasi dengan budaya Portugis. Tiap tahun Larantuka menggelar Semana Santa. Semana Santa ini merupakan tradisi Paskah yang cuma ada di Larantuka. Semana Santa sudah dilakukan selama sekitar 500 tahun. Semana Santa ini merupakan akulturasi budaya Portugis dan budaya lokal Larantuka. Larantuka juga merupakan sister city dari Lisabon, Portugal. Ada banyak tempat ibadah seperti gereja Katedral Rainha Rosari yang punya arsitektur mengagumkan, Taman Doa Mater Dolorosa yang berada tepat di tepi laut, Kapel Tuan Ana dan Kapel Tuan Ma, serta Taman Doa Tuan Meninu. Kalau kamu ingin datang ke Larantuka, ada baiknya kamu datang saat Paskah, saat Semana Santa berlangsung. Kota kecil ini menjadi penuh oleh para peziarah dan turis yang datang ke Larantuka. Jalan-jalan ke Larantuka memberi sensasi seperti masuk ke dalam cerita kartun dengan latar belakang kota kecil yang super cantik. Yuk, mari simak keindahan tentang Larantuka, kota kecil di timur Flores yang mempesona. Tuan Deo, minta bensa Tuan Deo. Sore-sore duduk ambil ingat mas sayang, papa sayang. Dolo-dolo selalu Kapela Tuan Ma adalah kapel tertua di Larantuka dan dibangun dalam masa kepemimpinan Raja Larantuka pertama, Ola Adobala. Di dalam kapel Tuan Ma dan Tuan Ana ini ada patung Bunda Maria dan Yesus yang hanya dikeluarkan setahun sekali dan diarak dalam prosesi Semana Santa. Larantuka selalu menunggu. Patung Rainha Rosari atau Bunda Maria yang menjadi landmark kota Larantuka. Patung yang berada di ujung jalan kota Larantuka ini juga sebagai penanda doa Bunda Maria untuk seisi kota. Persis di sebelah patung Emak Rainha Rosari ada Keuskupan Santo Domingo Larantuka. Katedral Rainha Rosari Larantuka atau yang dulu dikenal sebagai Gereja Besi. Gereja katedral ini merupakan salah satu bukti nyata kejayaan agama Katolik di wilayah paling timur Flores NTT ini. Selain memiliki bentuk bangunan yang unik, juga terlihat megah dengan beberapa menara besar yang cukup tinggi
sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Hingga saat ini, gereja besi atau Regna Rosari ini sudah berusia 129 tahun. Sobat cinta mati, dolo-dolo selalu aku rindu dengan kebarek dari Pulau Konga. Taman Doa Mater Dolorosa. Mater Dolorosa adalah bahasa Latin yang berarti Bunda yang berduka cita. Bunda yang dimaksud adalah Bunda Maria, ibu dari Yesus. Di Taman Doa Mater Dolorosa ini, kita akan menjumpai patung Bunda Maria yang memangku Yesus. Raut Bunda Maria nampak sedih pada patung tersebut. Ia sedih karena anaknya harus didera hingga wafat di kayu salib. Patung putih berukuran besar tersebut berdiri di atas sebuah batu besar, bertuliskan Mater Dolorosa. Patung tersebut ada sejak abad ke-16. Selain patung Bunda Maria memangku Yesus, ada pula bangunan rumah mini berjumlah 12 yang di dalamnya terdapat pahatan lukisan tentang perjalanan Yesus menuju penyaliban. Dalam agama Katolik, perjalanan Yesus tersebut dikenal dengan istilah jalan salib. Pada masa menjelang Paskah sampai Paskah, banyak pengunjung Taman Doa Mater Dolorosa yang menyumbang lilin dan bunga untuk diletakkan di rumah-rumah mini tersebut. Taman Doa ini berlokasi di Jalan Basuki Rahmat yang tidak jauh dari pusat kota. Dari pelabuhan, kita cukup berjalan sejauh setengah kilometer untuk sampai di Taman Doa. Dan tidak jauh dari sana, ada kapel Tuan Ma dan Tuan Ana yang berdiri megah. Pulau Waibalung terletak di bagian selatan kota Larantuka, tepatnya di Kelurahan Waibalung. Letaknya cukup strategis, karena hanya berjarak 5 km dari Pelabuhan Larantuka dan kurang lebih 200 meter dari Pelabuhan Feri Waibalung. Berada di Pulau Waibalung, siapa saja pasti terpesona. Pulau kecil ini diapiti 3 pulau besar. Ada Pulau Flores, Pulau Adonara, dan Pulau Solor. Maka tak heran Pulau Waibalung bisa dipandang dari segala arah dan sebaliknya. Agar bisa tiba di Pulau Waibalung, pengunjung menggunakan perahu yang disiapkan di pesisir oleh nelayan lokal, tentu dengan harga relatif murah. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung yang beragama Kristen akan mendapat keuntungan tambahan, yakni bisa menyampaikan wujud doa di bawah patung Yesus yang dibangun di pulau tersebut. Cari kriang binagi orang, naik berok tembus lautan, sampai juga di tanah orang. Tepat di pusat kota Larantuka itu berdiri kokoh sebuah patung pahlawan nasional asal Flores Timur, Herman Fernandez. Sebuah nama sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Flores Timur, terutama masyarakat Larantuka. Oleh karena jiwa kepatriotismenya dalam melawan penjajah, itulah kemudian diberi gelar kepahlawanannya oleh pemerintah setempat, lalu diabadikan di dalam bentuk sebuah patung yang kini ada di pusat kota Larantuka, Flores Timur. Balenagi, Larantuka, the place where I belong. Balenagi,
Pelabuhan Laut Larantuka merupakan pelabuhan pelayaran antar pulau. Pelabuhan Larantuka juga menjadi tempat persinggahan dan bongkar muat barang dan pengangkutan penumpang kapal-kapal besar yang biasa melayani transportasi laut di Indonesia. Pelabuhan Larantuka ini sangat penting karena justru dialah yang menjadi gerbang masuk ke sejumlah wisata alam di Flores Timur. Letak pelabuhan ini berada di pusat kota Larantuka, di tengah kota, maka akses ke pelabuhan ini juga cukup mudah.